tampilan yang berubah, tapi karakternya dia yang berubah juga gitu. Ya yang dulu kayak ini sekarang ya semua orang bisa berubah kayak gitu. Terus aku tanya, lu nyesel nggak? Gitu. Ini langsung aku nyeletuk ade ya kan, lu nyesel nggak lepas hijab sama ini? Nyesel. Aku lo kangen sama aku yang dulu Beb gitu. Dia sampai kayak gitu. Disitulah kau mulai terbawa arus. Nah kayak gitu. Tapi pada saat aku ngaca terus aku pakai lagi kok aneh gitu katanya. Kok aneh? Kayak bukan aku yang dulu gitu. Hai guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran Tak lagi sejalan dengan hati. Oke, selamat Hari Batik untuk Indonesia. Karena kita pakai batik lagi, jadi nggak lupa aku buat ngucapin selamat Hari Batik untuk Indonesia. Enggak sih, kita Nggak ya? emang lagi berusaha melestarikan budaya Indonesia. Betul sekali, karena setiap hari Jumat kita akan tag video pakai kebaya dan juga batik. Enggak please, enggak please, Enggak ya? enggak please. Enggak. Ya. Oke, ngomong-ngomong, hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat. Apa sih? Enggak tahu. Aku juga lupa syairnya bangke. Oke, gimana Chef? Hari ini kita itu kenapa sih kok pakai pakai batik sama kebaya kayak gini? Sebenarnya nggak ada acara khusus apa sih guys, karena ya emang kita pengen melestarikan budaya Indonesia aja. Betul, biar nggak diakuisisi sama negara lain, negara sebelah. Katanya kemarin itu sempat diakuisisi bahwasanya ini adalah batik, ini adalah dari negara kita gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin itu make sense juga sih, karena kan mungkin mereka punya ciri khasnya sendiri. Yang dipermasalahkan adalah kenapa namanya juga harus sama. Ya, gitu mungkin loh. kayak. Nah, ngomong-ngomong kemarin itu bulan kemarin atau bulan kemarinnya lagi ya, aku sempet gabut. Terus kemudian aku nonton sendiri, Chef. Nonton film. Nonton film sendiri. Apa itu? Apa? Tuhan izinkan aku berdosa. Uish. Wow. Jadi teman-teman kalau misalkan belum nonton, abis ini udah tayang ya di apa? Di Netflix. Oh nggak apa-apa, di Netflix ya. Jadi sudah tayang di Netflix. Silahkan kalian yang belum nonton, rekomen banget. Kayak orang-orang munafik di situ keluar semua anjing. Wih, kenapa tuh? Kenapa? Aku sebenarnya waktu itu juga pengen nonton sih Mas. Cuman lebih banyak film bagus lainnya waktu itu. Karena kan aku betul. Iya. Kayak gitu, memang. Karena aku tuh kalau nonton di bioskop ya, aku tuh lebih prefer film yang dengan sound effect-nya oke. Nah, Kan itu nggak perlu sound effect buat nonton film-film kayak gitu kan Oke. sebenarnya. Jadi aku mending nonton di rumah aja lah nanti gitu. tapi bagus. Jadi gini, Oke, kemarin gimana itu tuh? aku sebenarnya nggak pengen nonton itu. Karena ini aku real nonton sendiri ya, tak garis bawain nonton sendiri ya kan. Kalau misalkan saya lihat biar tahu nih aku nonton sendiri. Ya. Kan? Bener nonton Next sendiri. time bawa itu ya bukti tiketnya cuma Iya, satu bukti ya. tiketnya. Enggak, jadi gini loh. Aku sempat mau ketemu sama klien. Aha. Nah, tak pikir waktunya long time banget ya. Ternyata dia udah bahas dikit-dikit, udah clear, udah masuk, udah. Bolos kerja berarti. Halo Enggak. bosnya. Enggak, itu udah pulang, Oh, udah pulang. Habis itu nanggung nih pulang jam segini nih, kan? Udah di salah satu mall di Surabaya. Habis itu aku lihat film apa nih yang bagus. Sebenarnya filmnya bagus-bagus pada saat itu, tapi sudah tayang. Aku jam 8 lebih itu, 7 lebih. Udah habis ya jam Nah, tayangnya. betul. Kebetulan yang tayang di jam 8.15 masih inget aku. Jam 8.15, kalau nggak 8.15 ya 8.45 ya, aku lupa. Itu adalah Tuhan izinkan aku berdosa. Nah, gabut nih, ya udahlah gitu. At least kayak ya daripada aku pulang di rumah juga nggak ada orang ya kan. Judulnya juga menarik kan. Nah, judulnya juga menarik nih, sama ceweknya itu salah satu bintang yang kayak aku nggak asing, suka aja gitu. Nah, singkat cerita ya, ini kalau misalkan di rating untuk realita hidup itu 9/10. Real. Karena itu banyak terjadi di kehidupan nyata. Bener sekali. Kalau misalkan kalian pengen tahu orang-orang munafik, keluar semua di situ. Jadi cuma kelihatan baik di luar ya kan, hasilnya busuk-busuk semua keluar di situ. Tapi emang gitu nggak sih manusia Mas kalau dipikir-pikir? Dan, semua ada siklusnya gitu loh. Ya, semua memang ada siklusnya. Tinggal kita melihat dari sisi yang mana ya. Benar. Tapi film itu bener-bener kayak apa ya?
aku ngelihat itu adalah realita hidup yang Hmm. dialami salah satu temanku. Oh, Ya, bener? benar Oke, benar oke, benar. gimana? Jadi ini true story yang pernah diceritakan temanku, dan aku salah satu juga yang apa namanya kenal dia juga. Jadi aku pernah punya teman SMP. Mhm. Ya, aku pernah punya teman SMP. Di SMP itu dia adalah salah satu bunga sekolah. Bunga, oke. Idola. Idola, Oke. idola. Salah satu, Kembang sekolah. iya, salah satu cewek yang sangat-sangat dihargai, sangat-sangat apa ya? Jadi inceran Hmm. para laki-laki. Most wanted. Iya. Terus lambat laun nih aku mendengar cerita pada saat dia sudah dewasa. Oke. Ya, Dengar dia kabar nih dengar tiba-tiba. kabar teman-teman kan reuni nih, Of biasa course, reuni. ya. Reuni. Aku sebenarnya nggak nimbrung cewek-cewek itu cerita ya. Kita kan Nguping. cowok kan, nggak nguping. Masalahnya gua minum di sini, mereka mereka ngobrolnya di samping kupas. Oke. Ya kan, minum. Oh ini biasa kan, Apa cewek sih kan. ini minumnya dilama-lamain nih? Minumnya dilama-lamain sambil dengerin. Udah habis aja tetap lagi gini. Iya. Ternyata gelasnya kosong. Ya, jadi di samping kupas gitu ya. Kok gini kabar-kabarnya ya. Dan aku punya sosial medianya. Oke. Sempet kepo dong. Abis denger cerita itu pasti langsung kepo kan? Dapat trust isu. Dapat trust isu orang yang baik dan luar biasa yang aku kenal dulu ya kan. Ternyata dia udah berubah gitu. Drastis 90%. Ya, 90 derajat, 180 derajat. 360 derajat. Kalau balik lagi. Balik lagi. Enggak, dan mirip banget sama film itu. Uh-huh. Aku langsung inget temanku itu. Ya, singkat cerita, ngobrol-ngobrol aku sempat lihat WA-nya. Lihat IG-nya. Dulunya yang dia yang tertutup, bahkan dia itu salaman sama cowok aja gini. Masya Allah. Dia menjaga banget. Menjaga banget. Ya, terus kemudian aku dari IG-nya, gila. Sekarang kok lepas hijab gitu aja sih. Lepas hijab padahal dulu nggak ada foto-fotonya yang nggak pakai hijab di sosmednya. Di sosmednya. Kok lepas hijab nih? Kenapa nih? Kenapa nih? What's wrong? What happened? Orang yang dulu aku kenal tertutup dan lain sebagainya kok bisa kayak gini nih. Terus cowoknya ini kan temenku juga dulunya, ya kan? Tapi dia udah tugas di Jakarta. Ceritanya dia LDR. Oh, LDR. SMP bareng, SMA mereka sempat LDR, tapi tetap bareng. Terus kemudian terakhir aku ketemu kumpul sama mereka masih sempat bareng, dan tiba-tiba itu akhir-akhir tahun yang lalu udah gitu beda. Nah, kok beda jauh nih? Ya namanya temen ya pengen tahu kabar ya. DM lah, tangan ya kan, namanya juga tangan iseng. Halo, ya gimana kabarnya gitu. Dan tahu nggak responnya? Pada saat itu juga aku lihat dia langsung ijo online ya. Dijawab, halo Febian, gimana kabarnya? Lu di mana nih sekarang? Asik banget nih. Dulu aja cuma hai gitu tok. Iya, pemalu kan dulu. Pemalu ya kan. Wih, responsif banget. Ya kan. Terus habis itu kita singkat cerita kita ngobrol-ngobrol. Dan dia kebetulan pas di Surabaya pada saat itu. Kita ketemu di salah satu kafe. Dia bilang, lu kan psikolog nih Feb gitu. Lu kan suka sharing-sharing nih sama orang. Ya, bisa dong aku sharing gitu. Akhirnya dia datang. Aku ingat betul, aku pulang kerja jam 6:30 dari kantor, langsung aku ke lokasi kafenya itu. Ternyata dia udah nyamperin duluan, udah datang duluan. Udah di situ. Karena janjiannya sebenarnya memang jam 7:30. Ya karena Surabaya macet kan. At least aku jam 7:30 lebih baru nyampe. Oh, akrab banget. Aku sempat nggak kenalin karena dia beda banget pada saat SMP sama hijaban itu sama nggak. Aku dari SMP kan dia masih hijaban, SMA masih hijaban itu. Nah itu kayak beda banget gitu. Apalagi dia pakai pakaian yang aku ngelihat
beda jauh sama Sangat dulu. terbuka lah. Ya nggak terlalu terbuka sih Chef ya, Oh. normalisasi lah Oh, aku bilang. normal Normalnya sebenarnya. cuman itu beda jauh, rambutnya terurai dan lain sebagainya gitu. Oh iya gitu, sempat salaman itu sempat kayak bengong gitu. Oh iya gitu, Bengong kenapa tuh? bengong kok gila Cantik. ah Hah? iya lagi. Ini nggak apa-apa ya, Sevina nih yang mancing ya kan. Salaman udah kemarin kok salaman terus iya sempat gitu. Oh iya ternyata cantik banget nih kalau nggak pakai hijab nih dia, padahal gitu. Padahal ya dia pakai hijab aja cantik banget gitu loh. Kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol di situ, gila. Alasan dia yang pertama kenapa dia sampai bisa berubah kayak gitu, itu dia putus sama cowoknya. Dia dikhianati sedalam-dalam itu. Orang tuanya cerai. Dia nggak ada pegangan. Dia mau ikut siapa nggak tahu. Akhirnya dia tinggal sendiri. Dia lebih baik tinggal sendiri dan kuliah dulu, kan kuliahnya juga di Surabaya soalnya. Nah orang tuanya cerai, dia kaget. Dia anak mama banget. Dia anak mama banget yang apa-apa mama aku itu loh gini, mama aku itu. Nah pada saat dia orang tuanya cerai itu dia nggak memilih salah satu, daripada menyakiti gitu katanya, karena dia itu sangat sayang sama kedua orang tuanya ini. Dia nggak mau menyakiti ayahnya, bapaknya, dia nggak mau menyakiti mamanya. Dia pilih tinggal sendiri di Surabaya. Ya tahu sendiri pergaulan di Surabaya seperti apa, ya kan, salah dikit aja, menyelentong sedikit aja, ya lengah dikit aja tepar. Bener. Nah pada saat itu dia pegang uang, dia juga cantik, ya kenal lah sama anak-anak Surabaya lah pastinya. Yang ya circle-nya dia lah, bukan anak-anak Surabaya kayak gitu semua ya. Circle-nya dia lah gitu. Karena circle-nya dia at least ngomong, kalau kamu mau kumpul sama kita ya ojo terlalu ketat gitulah, ojo terlalu fokus kayak gitulah gitu. Akhirnya dia mulai ngurangin sampai seperti yang aku temuin pada saat itu. Oke, terus aku tanya, lu nyesel nggak? Ini langsung aku nyeletuk aja ya kan, lu nyesel nggak lepas hijab sama ini? Nyesel. Aku lo kangen sama aku yang dulu Beb gitu. Dia sampai kayak gitu. Disitulah kau mulai terbawa arus. Nah kayak gitu. Tapi pada saat aku ngaca terus aku pakai lagi, kok aneh gitu katanya. Kok aneh? Kayak bukan aku yang dulu gitu. Ya udah aku nggak pakai lagi. Gitu. Terus apa yang mendasari kamu bisa ini? Aku marah pada diriku sendiri. Kenapa aku nggak tahu dunia itu sebebas ini pada saat dulu. Seluas itu. Ya emang dulu kan di Tulungagung ya, nggak sebebas Surabaya, nggak sebanyak hiburan-hiburan yang ada di Surabaya, gitu. Ya, yang aku sesali sebenarnya bukan tampilan yang berubah, tapi karakternya dia yang berubah juga, gitu. Ya yang dulu kayak ini sekarang ya semua orang bisa berubah kayak gitu. Benar. Ya pengkhianatan ya yang utama. Pada saat itu dia kayak double kill gitu loh. Setelah dia ditinggal cowoknya itu, orang tuanya cerai. Padahal cowoknya itu juga temanku ya, aku juga tahu. Itu dia juga mulai nol sama dia. Mulai minus malah. Ya kan masih sekolah, minus kan. Bener. Belum ada pendapatan nih, masih minus kan. Itu sama dia. Kuliah sama dia ditemani itu semuanya. Nggak tahu kenapa ya, namanya kehidupan di Jakarta sama di Jawa ya kan. Kalau orang Jakarta kan, kalau ngomong orang Jawa Timur kan orang Jawa gitu ya. Iya benar. Jawa kan beda jauh. Sebenarnya bukan karena itu aja sih, mungkin karena LDR juga kan. LDR juga ya kan. Terus cowoknya kuliah di sana kan juga emang beda. Pada saat dia ke sana itu kayak cowoknya itu mau nemuin dan membawa dia ke circle-nya dia itu kayak malu. Karena dia berhijab terus kemudian ini gitu, aneh ya kan. Sangat tertutup itu. Tongkrongannya udah beda nih sama di zaman dulu waktu sekolah masih ini. Jakarta nih bro. Iya kan, udah beda nih ya kan. Udah nongkrongnya udah nggak gini lagi, paling nggak gitu. Enggak ya harus sama. Enggak juga. Jadi udah beda di situ. Dia kayak, kok cowokku udah beda nih gitu, memperlakukan aku kayak gitu. Akhirnya cekcok di situ. Ya udah,
kalau misalkan kamu nggak bisa ikut dengan gaya mungkin ya kata kasarnya kayak gitu diceritain. Habis itu dia putus lambat laun dia kan ke ibunya. Ternyata dari mamanya sama papanya itu lagi ada masalah nih, nggak tahu masalah apa. Dia cerita ke aku, akhirnya mereka memutuskan untuk cerai. Double kill di situ. Kuliahnya berantakan, dia yang cantik, pinter, wis kenceng lah, wis gak ada beloknya lah. Aku ngeliat zaman dulu ya, aku ngeliat dia kan juga OSIS juga, aku ngeliatnya wis idola kakak kelas, adik kelas, perantaran semuanya ya kan. Terus habis itu ya dia mulai nyoba sedikit ke hal-hal baru. Ternyata kok enak nih gitu katanya dia. kok seru nih. Yang dulunya jam 9 aja dia udah di rumah. Kita dulu belajar kelompok aja dia udah pulang duluan sebelum jam 9, jam 8-an gitu, ketat banget. Itu dia udah nggak lagi kayak gitu. Dan aku ngelihat film Tuhan Izinkan Aku Berdosa itu kayak aku ngelihat sosok temanku itu langsung kayak terinspirasi. Oh iya ya, ternyata sampai kayak gini ya gitu. Ya itu sih manusia menurutku yang mengkhianati manusia tapi dia marahnya ke Allah. Nah, ya kan? Yang mengkhianati manusia dia malah balik mengkhianatinya ke Allah, bukan ke manusianya lagi gitu kan. Betul. Tapi terus, memang ada pepatah juga yang ngomong semakin tinggi imanmu semakin besar cobaanmu. Benar juga itu. Ya. Benar. Itu kan berbanding lurus di situ. Iya. Karena aku juga tiap kali udah lurus gitu. Tiap kali udah lurus gitu. Ternyata banyak cobaan gitu, Seth. Banyak banget. Terus kamu belok lagi gitu ya. Iya. Ya aku tahu sih. Tapi kan tapi aku tuh malah gini loh Mas. Aku malah apa ya? At least tuh aku masih berpikir ya namanya manusia ya, dan aku juga enggak sesempurna itu. Aku masih berpikir at least aku masih beberapa kali atau masih tetap tahu jalan pulang gitu loh. Ya, untungnya di situ. Dan untungnya temanku itu tidak terjerumus terlalu jauh juga. Intinya udah penampilan berubah, dia yang ya mungkin minum ya mungkin ya di Surabaya ya mungkin ya kenakalan pada umumnya lah, nggak yang sampai ke obat-obatan dan lain sebagainya kan barangkali down sampai sejauh itu ya. Nggak. Tapi aku yang paling kaget itu dia bilang aku sampai sempet mau bunuh diri Feb gitu. Nah itu aku baru mau bilang itu sih, at least dia nggak mengakhiri hidupnya itu udah bagus sih gitu loh. Karena ya mau gimana pun kalau kita udah berakhir hidupnya ya kita nggak akan pernah bisa memperbaiki lagi kan. Nah gitu kan. Betul di situ. Dan apa ya, kadang juga dalam beberapa case itu aku paham sih kenapa dia nggak mau milih kedua orang tuanya gitu, karena di beberapa case tuh juga kadang tuh orang itu dia baik jadi orang tua tapi belum tentu baik buat jadi pasangan. Jadi di mata anaknya dia adalah orang yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik, tapi bagi pasangan mereka belum tentu baik gitu loh. Oh iya belum iya tentu iya sebagai iya. istri yang baik, belum tentu sebagai suami yang baik gitu. Oh iya iya iya. Makanya mereka akhirnya berpisah, tapi di mata anak mereka sama-sama baiknya gitu. Ya betul. Jadi makanya pasti ada apa namanya ini yang cerai-cerai gitu ya. Pasti kan bilang aku boleh gagal dalam berumah tangga tapi tidak sebagai seorang ayah, misalkan kayak gitu. Benar, ada juga yang bilang gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa juga yang di keduanya buruk atau cuman salah satu yang buruk. Misalnya kayak oh emang ayah itu baik buat aku tapi nggak jadi suami yang baik buat ibuku gitu. Bisa jadi. Ibunya yang biasa-biasa aja itu mungkin ada, tapi ada juga yang baik di keduanya. Jadi anak itu kan akhirnya susah buat milih gitu. Iya, betul. Jadi ya kan sebenarnya korban perceraian tuh bukan sama pasangan itu aja, tapi ya anaknya itu sih. Iya, betul. Dan sekarang rame banget kan, lagi banyak banget orang cerai gitu. Ya, luar biasa. Cerai juga. Kok luar biasa? Luar biasa, karena kita nggak se-expect itu gitu loh. Luar biasa kok bisa ya gitu kan. Pasti kan orang kan pasti gitu kok bisa ya. Kan kadang kan orang lihatnya diem aja, tenang aja, kok bisa ya, kita nggak tahu. Iya kan. Tapi itu sebenarnya bagus tau Mas Malan kayak gitu. Berarti kan mereka masih menjaga aib masing-masing. Betul. Memang harusnya kayak gitu. Ya kan, harus menjaga aib suami dan aib istri kan gitu. Jadi ya gitu. At least bagus lah mereka kalau yang nggak ketahuan masalahnya. Ya tahu-tahu udah pisah gitu kan. Tapi kalau emang yang
memilih untuk menyebarkan ya it's okay, karena mungkin emang dendamnya udah sakitnya udah Ya, nggak ketulungan ya kan. itu udah nggak tahu sebenarnya. Lebih baik no comment aja sih. Iya. Aku sih no comment aja ya, misalkan ya jangan sampai amit-amit. Aduh belum dalit. Gitu. Nah itu terus kemudian aku sempat tanya juga, ini ngobrol sampai lama nih karena kita jarang ketemu juga. Terus aku juga sempat ngobrol-ngobrol kerja di mana sekarang kayak gitu. Jadi dia jadi salah satu event organizer aja di Surabaya. Freelance ya dia berarti? Enggak, dia terikat. Yang terikat event organizer yang dia terikat ke beberapa perusahaan gitu. Terus dia bilang aku sempat mau mati gitu katanya. Terus ya namanya aku juga suka canda ya. Kok nggak jadi aku bilang udah brengsek lu bilang kayak gitu biar dia nggak ini. Iya biar nggak tegang banget. Terus kenapa kok nggak jadi gitu? Sebenarnya udah dia bilang gitu. Tapi dia manggilnya ini bukan kalau kita itu manggilnya kayak tante gitu loh. Tapi itu sebenarnya bukan tantenya dia, tapi kayak saudara jauh lah intinya, yang tinggal bersama di Surabaya deket itu, dibawa ke rumah sakit dan dia selamat. Udah. Berarti udah tapi selamat. Udah selamat gitu. Terus pada saat itu dia bilang kalau misalkan aku pada saat itu meninggal gitu, mungkin aku nggak ketemu lu lagi gitu. Terus aku nggak ketemu sama teman-temanku yang sekarang gitu, yang saya kayak keluarga. Dulu aku orang yang introvert, dulu aku yang orang yang tertutup gitu. Tapi sekarang aku nggak bisa batasin diriku buat aku bisa kenal orang-orang baru dan semuanya. Bahkan di titik dimana aku sekarang udah nggak butuh sama pasangan lagi, dia bilang kayak gitu. Serius lo kayak gitu? Iya, kayak semua aku ngelihat masih sama gitu, masih sama. Karena terakhir dia bilang dia pernah punya pasangan juga dihianati lagi gitu. Sampai dia bilang gini, apa cantik itu kutukan, dia bilang gitu. Apa cantik itu kutukan yang aku cuma bisa dipermainkan. Kalau enggak aku jadi selingkuhan ya aku cuma dijadiin penasaran. Ya bisa jadi gitu tapi dia bahasanya bukan penasaran kemarin, bahan percobaan. Iya kan? Cuman coba-coba kan karena coba-coba. Penasaran. Karena gitu. Penasaran. Datang karena penasaran, pergi karena udah tahu kekurangan kayak gitu. Gitu. Terus dari sindir, tertawa, terjungkal. Terus dia bilang ke aku gini, apa nasihatmu buat aku? Terus aku bilang nggak ada nasihat apa-apa, aku cuma dengerin kamu. Nah ya apa sih Feb, kan lu psikolog, lu kan sering sharing sama orang, lu kan gini gitu. Dia bilang karena nggak ada yang perlu dinasihati, karena aku ngelihat kamu juga bisa ngerubah diri kamu. Lu udah bisa ngontrol kamu diri lu sendiri pada saat lu sekarang gitu. Dan alhamdulillah udah lebih baik lagi. Kemarin aku sempat ketemu juga di TP juga, dia udah lebih santai lagi, nggak kayak yang aku pertama ketemu kemarin. Terus dia juga lebih lebih let it flow, ngikutin alur. Iya benar. Nah kayak gitu. Terus aku bilang jangan lagi berharap kepada manusia, karena seni menyakiti diri sendiri adalah berharap kepada sesama manusia. Gitu. Kita bergantung pada kehidupan dan kebahagiaan orang lain buat apa kalau kita bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Betul, aku bilang kayak gitu. Kalau lu bilang lu nggak ada keluarga, salah. Anggap aku keluarga lu, anggap teman-teman lu keluarga, semua keluarga kok di sini. Toh kehidupan kita nanti pada saat kita udah sendiri, nggak ada orang tua, kita juga sendiri. Aku bilang kayak gitu. Kita sama-sama merantau di Surabaya. Lu ada masalah, lu ada problem, lu bisa ngobrol sama aku, dia bilang gitu. Ya, it's okay Feb. Aku lebih tenang sekarang gitu. Tapi ngomong-ngomong ini aku ingat kalau tanggal 10 Oktober itu adalah Hari Mental Health sedunia. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi berjuang dalam hal survive mental health gitu kan, buat survive tetap struggle, atau mungkin yang belum kediagnosa juga, maksudnya kayak yang survive buat kehidupan gitu kan, tetap semangat gitu kan. Kita semua pasti mengalami pasang surutnya masing-masing gitu kan. Betul. Jadi jangan pernah berpikir buat menyerah, apapun itu tetap semangat buat berjuang, buat hidup. Karena kalau kalian masih hidup, as long kalian masih hidup, kalian tuh masih bisa memperbaiki semuanya. Tapi kalau kalian udah
itu udah nggak ada yang bisa diperbaiki gitu loh. Jadi kalau misalkan masih itu, kalian masih bisa buat cari bahagia lagi. Kalau kalian sakit, kalian masih bisa buat sembuh. Kalau as long kan masih hidup gitu loh. Betul. Kalau kalian udah tidak ada yang bisa diperbaiki lagi gitu loh. Jadi ya tetap hidup guys. At least hidup, at least makan, at least hidup gitu. Iya, sampai kemarin kan aku sempat dengar podcastnya siapa namanya, Reza Arab, sama satunya itu siapa? Reza Arab, Octavian Gamers Ganteng. Sama satunya itu siapa? Ya, Kelos sama itu kan ngundang Reza Arab sama siapa? Ya, Eric Olim. Dan itu kan dulu sempet crash terus ya. Dan mereka udah diundang satu frame, gila Kelos ya kan. Nah, terus si siapa namanya tadi? Eric Olim itu bilang ke Reza Arab tetap hidup. Iya. Gitu, dan itu juga prinsipku selama ini, mau secapek apapun tuh pasti semuanya bakal terlewatin, jadi tetap hidup aja, semua pasti bakal lewat gitu. Hari itu sama, tapi pasti ada hari baik, ada hari yang menurut kita itu bad days. Intinya itu pasti akan terlewati. Satu hari 1 kali 24 jam. Kalau kamu nggak bisa bahagia pada hari ini, kemungkinan besok. Kalau nggak bisa besok, lusa. Nah, aku lebih percaya periode sih, bukan hari. Karena ada kadang tuh periode tuh kayak ada aja masalah tuh berturut-turut datang gitu loh mas. Ada juga periode yang kebahagiaannya nggak habis-habis gitu loh. Jadi kayak periode sih kalau aku. Ada periode kamu pasti down, mungkin itu 1 minggu atau 1 bulan. Tapi bisa aja setelah itu kamu juga bisa happy 1 minggu, 1 bulan gitu loh. Jadi ya namanya juga roda kehidupan berputar. Kalau lu udah nggak bisa ngerasain sedih dan bahagia, itu malah lebih khawatir lagi ya guys. Gitu. Jadi everything will pass. Tetap semangat, tetap hidup aja gitu. Karena semuanya bakalan lewat. Nanti kalau udah lewat pasti kalian mikir, wah keren banget ya gue udah ngelewatin itu semua gitu. Jadi cerita aja nantinya gitu. Tetap berjuang, ya berjuang dalam segala hal lah, dalam apapun. Pasti setiap kali kita melangkah, karena gini, kesuksesan kita hari ini itu adalah langkah-langkah kecil dari hari-hari kemarin kan. Benar. Nah kalau misalkan kita nggak memulai langkah-langkah kecil kita dari sekarang, kapan kita memperoleh kesuksesan di kedepannya gitu loh. Dan setiap orang itu punya masanya, dan setiap masa punya orangnya. Kalau misalkan masa ini belum ada untuk kamu, berarti coba lagi di masa-masa yang berikutnya. Gitu. Yang penting konsisten, terus berjuang. Kemudian jangan lelah boleh, tapi putus jangan asa menyerah. jangan. Betul. Gitu. Jadi aku tetap bangga buat kalian semua yang tetap masih bertahan buat hidup gitu kan. Aku bangga banget sama kalian buat gak milih. Itu udah keren banget gitu loh. Ya kalau misalkan lagi capek, beli es teh aja gitu. Es teh jumbo. Atau kalau gak es teh jumbo, beli es krim juga boleh. Atau beli Golda di kursi Indomaret. Jadi ya apapun itu yang bisa menghibur kalian, lakuin aja. As long itu masih hal baik ya kan. Dan tetap hidup itu. Dan adanya relung hati itu karena kita terkadang melihat seseorang itu baik di luar, belum tentu dengan hati dan pikirannya. Ya tetap terus berjuang buat teman-teman semua, karena ada relung hati yang selalu akan mendampingi kalian semua untuk cerita-cerita masalah mental health. Betul. Karena kita hadir memang untuk itu. Untuk jadi pendengar kalian. Iya. Untuk jadi pendengar kalian dan mungkin menyampaikan bahwa di luar sana tuh banyak kok yang mengalami sama kayak kalian. Jadi kalian nggak perlu merasa kalian sendiri. Kalian nggak perlu kalian merasa bahwa oh kehidupan ini nggak adil banget ya. Nggak kok, banyak juga yang ngalamin sama kayak kalian gitu. Jadi ya tetap semangat aja guys, karena semuanya pasti lewat. Itu aja. Konklusinya nggak ada. Konklusinya sejauh apapun kalian melangkah, jangan pernah lupa jalan pulang. Karena Allah tidak akan pernah menutup pintunya untuk bagi hambanya yang mau pulang itu. Dan juga itu tadi semuanya pasti bakalan lewat. Jadi jangan pernah menyerah. Itu dari aku. Dari aku ya, semua orang punya masalah masing-masing. Semua orang punya jalannya masing-masing. Ya tinggal kita bagaimana menyikapi itu semua. Setidaknya kalaupun bukan keluarga, masih ada teman. Kalaupun tidak ada siapapun, masih ada Allah yang selalu ada untuk kalian. Betul sekali. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Tetap di relung hati, saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Aku memilih mencintaimu dalam diam ya Allah. Sebab dalam kesepian tak ada makhluk lain yang memilikimu.